Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Ucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang telah Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Kita sampai di sini adalah memasuki bulan yang keempat ya saudari. Kita sama-sama telah melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, ya baik itu susah maupun senang. Saudara sekalian, saya hari ini dengan Renard dampingi dengan Hansen, kita akan sama-sama kembali bahas mengenai kitab Lukas. Ya, kita akan memasuki Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 18. Yang bisa kita ambil dari ayatnya adalah ayat yang ke-7 berkata bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi diambil juga judul yang bisa diangkat adalah berdoa tanpa jenuh. Nah, saudari, kita tanya kepada Hansen nih, apa yang bisa kita lihat dari judul juga ayat yang tadi kita telah baca sama-sama. Ya, baik, terima kasih Saudara Renat. Dari judul dan ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya, tetapi saudari, kita juga lihat Dia melihat orang-orang pilihannya ini apakah tekun, ya, dengan perkataan yang diwakilkan oleh siang malam berseru kepadanya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada satu kehidupan orang-orang pilihan yang tidak berdoa, yang tidak jemu-jemu berdoa. Nah, saudara-saudari, kita mungkin berdoa, ya, dan saya yakin pasti saudara-saudari pernah berdoa. Tapi ini bukan termasuk doa makan dan doa tidur ya, saudara-saudari, tetapi berdoa untuk satu keperluan, karena diungkapkan dengan kata berseru kepadanya, dan juga diungkapkan dengan kata menolong mereka. Jadi pasti ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang sangat diperlukan oleh umatnya, sehingga umatnya ini perlu siang malam berdoa, perlu tekun berdoa. Demikian Saudara Renat. Ya, puji Tuhan ya. Jadi saudari, kita telah lihat kata pembuka dari Saudara Hansen. Ini juga kembali menerangi apa yang saya telah ketahui ya. Nah, saya ditambahkan lagi. Jadi saudari, di ayat yang ke-8 dikatakan adalah jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Nah, saudari, pertanyaan ini juga kembali membuat saya betul-betul bertobat ya. Karena hari ini meskipun situasi dalam yang kita bisa bilang sudah mulai dikendalikan ya oleh segala sesuatu, oleh iblis, oleh dunia, yang membuat saya juga masih mau tinggal di dalamnya. Nah, maka saudari, kita sebagai orang yang telah memiliki Kristus, yang telah percaya pada Kristus, seharusnya menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui iman kita ini. Nah, jadi saudari ya, kita boleh berdoa misalnya untuk keselamatan, ya, keselamatan sisi keluarga, keselamatan juga daripada orang-orang yang belum percaya Tuhan, atau yang sudah percaya namun belum sepenuhnya hidup bagi Tuhan. Nah, jadi doa ini jangan sampai hanya kita doakan sekali seumur hidup. Ya, mungkin kita lagi ikut KKR atau ibadah-ibadah besar, kita baru mendoakannya. Justru saudari, ini harus menjadi doa kita setiap hari. Kenapa? Kita bisa juga berkata ketika kita beroleh janji atau tidak ya, kita tidak menghiraukan. Pokoknya kita mau berdoa sampai Allah tidak mengabulkan. Nah, saudari, ini juga adalah sama seperti kisah bagaimana tentang raja yang kurang bijaksana ya, bagaimana seorang perempuan itu juga dia terus meminta, terus memohon, akhirnya sampai tidak dipenuhi. Nah, jadi saudari, semoga pengalaman doa kita juga bisa demikian ya. Puji Tuhan. Nah, Hansen, bagaimana kalau kita harus melihat ini
apa yang menjadi, mungkin ada tips atau langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita terapkan? Baik, saya tadi juga merenungkan mengenai perkara iman ya, saudara-saudari. Jadi perkara iman, kalau di dalam bahasa Inggris adalah faith ya. Tapi ketika kita berbicara iman itu harus diuji oleh sejangka waktu. Misalkan kita berdoa untuk suatu hal, tadi saudara Renat menyebutkan keselamatan seseorang ya. Mungkin itu kerabat kita, anggota keluarga kita. Tuhan perlu melihat apakah kita menjadi orang yang berdoa dengan tekun ya. Karena itu selain faith, kita juga perlu faithfulness atau ketekunan, kesetiaan. Ya. Nah, hari ini setiap orang beriman punya faith, punya iman ya. Karena mereka adalah orang-orang yang percaya. Tetapi kalau kita bertanya lebih lanjut, apakah setiap orang beriman ini punya faithfulness, ya, kesetiaan, ketekunan, dan dalam hal ini dalam perkara berdoa. Nah, sungguh ini menjadi satu pertanyaan yang menerangi kita dan juga, mohon maaf, mengekspos kita. Jadi, marilah saudara-saudari kita dengan hati yang sungguh-sungguh berdoa demi satu hal yang Tuhan kehendaki juga, salah satunya adalah keselamatan orang, ataupun hal-hal yang lain, saudari. Di sini kita lihat seorang janda yang berdoa, janda yang mengadukan ya, apa yang menjadi kesusahannya kepada hakim di kota itu. Hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Allah. Tetapi kalau kita lihat, janda itu tidak peduli. Ya, dia selalu datang dan mau supaya hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Sampai sekian lama, akhirnya hakim itu pun juga karena terus ya mendengarkan ya permintaan janda ini, maka hakim ini juga akan turun tangan membereskan persoalannya. Nah, saudara-saudari, sungguh betapa kita perlu tekun berdoa kepada Tuhan sebagai hakim kita yang adil, sebagai raja kita yang adil, yang pastinya akan turun tangan, karena dia bukanlah hakim yang lalim, bukanlah hakim yang sembarangan, dan pasti dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi pesan dari firman ini adalah mendorong kita semua tidak hanya memiliki iman, tetapi juga memiliki ketekunan. Tidak hanya memiliki faith, tetapi juga faithfulness. Ya, sehingga Tuhan boleh mendapatkan iman di bumi ketika Ia datang. Dia menemukan hamba-hambanya yang setia, yang dengan tekun mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa terjadi. Amin. Demikian, Saudara Renat. Amin. Betul ya. Jadi ya sangat memberkati kita semua. Semoga selama kita hidup ya sampai Tuhan datang, kita semakin tekun, kita semakin memiliki iman yang terus dipertinggi ya, saudari, sehingga kita tidak lagi hanya sekedar oh ya aku percaya ini, tapi saudari kita menjadi orang yang terus tekun mengembangkan, memberikan ya segala yang kita miliki, sehingga Tuhan boleh mengerjakan lebih dari yang kita doakan. Amin. Kalau demikian, Johnson, apakah bisa doakan kita semua? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu menambahkan kepada iman kami, kebajikan, dan seterusnya sampai kami akhirnya mendapatkan satu ketekunan, kesetiaan, tahan uji di dalam segala perkara. Kami tidak goyah dan tidak berhenti untuk berdoa bagi kepentingan Tuhan. Tuhan, di sini kami diingatkan bahwa ketika Engkau datang, Engkau ingin mendapatkan iman di bumi. Iman yang sudah melalui ujian dan situasi, bahkan waktu yang lama. Iman yang teruji. Tuhan, latihlah kami berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang beriman yang bisa
teruji, yang tetap teguh di dalam kondisi apapun. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang sedang lemah imannya, agar melalui podcast ini mereka dikuatkan kembali. Tuhan menguatkan waktu doa mereka. Tuhan memulihkan waktu-waktu doa yang hilang. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang mendengar dan tidak mengulur-ngulur waktu menolong umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Sansan, terima kasih Sosori. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.